Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan pada kita semua tetap istiqomah ya. Hadirin ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Mungkin ada yang belum kenal, saya Abu Salman. Ini keluarga besar dari Cikarang, penanggung jawab di Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah ini. Kalau usaha atau maisah di bidang limbah medis B3 rumah sakit, termasuk rumah sakit Ridho Kasalma, saya yang kelola, dan di Jabodetabek untuk tata kelola limbah darurat. Baik, warahmatullahi sahabat sekalian, di sini saya tidak panjang lebar, hanya ingin hikmah dari sebuah pernikahan. Kalau kita lihat dari awal hadis arba'in, ini harus kita ulang-ulang. An-niyatu fi qalbi, niat di dalam hati, tetapi prakteknya jangan sampai kita berdusta atas hati kita. Ya, terutama kepada Bang Saad nih, sama Mbak Siti Aisyah. Jangan sampai hijratuhnya niatnya karena menikah. Walaupun kita sebagai hamba Allah banyak ibadah-ibadah yang harus kita lakukan, tetapi yang paling enak itu ibadah nikah. Kenapa paling enak ibadah nikah? Paham nggak Mas? Ibadah yang paling enak ibadah nikah itu paling enak, belum paham ya? Ya, ntar malam dijaga. Yang jelas ya. Ada yang pengantin baru mungkin sekarang, pasti dia merasa iya bener juga tuh. Ada yang senior pengen nambah lagi biasanya kan. Di kerumunan kita kayaknya ada juga yang lebih dari satu nikah. Ada, cuma belum ketahuan ya. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga ini di lingkungan kita ini. Yang jelas nikah ini adalah satu kegiatan sakral yang mana Allah mencintai. Dan bahkan kita sebagai orang-orang beriman ditugaskan untuk mempertemukan dan menikahkan orang-orang yang lajang, sebagaimana yang disebut dalam surat An-Nur ayat 32. Tetapi ingat bahwasanya Allah menciptakan di muka bumi ini berpasang-pasangan dengan beberapa asbab, ya kan, menjadi halal. Jadi hikmahnya ternyata yang tadinya haram, ya kan, yang tadinya haram, yang nggak boleh, yang tadinya mendekati saja nggak boleh, ya kan, yaitu zina sampai kepada perzinahan, ini begitu dalam satu akad ikatan ucapan ijab qabul menjadi halal. Dan ini yang harus kita sadari, begitu indahnya dalam Islam. Dan bukan hanya dalam aturan Islam, dalam segi apa saja akad menentukan perubahan. Nah, ini hikmah. Tetapi bukan hanya persoalan pernikahan yang tadinya halal, yang tadinya haram menjadi halal. Banyak aspek kehidupan yang tadinya nggak boleh jadi diperbolehkan. Ya, yang mungkin banyak hari ini tidak memahami, contoh misalkan perpecahan umat Islam hari ini. Perpecahan umat Islam hari ini dilarang sama Allah. Dan ini adalah satu keharaman. Sampai Allah tegaskan dalam Al-Imran, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Sama, pernikahan juga adalah satu perintah Allah, dan supaya menjadi halal yang tadinya haram. Perpecahan umat Islam ini, ya, ini menjadi satu keharaman yang diperintahkan Allah supaya wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh. Di mana ancamannya supaya mendapatkan keridhaan Allah? Ancaman perpecahan itu ada dalam surat Ar-Rum ayat 31-32. Apa kata Allah? Munibina ilahi wa taquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kita suruh bersegera bertobat kepada Allah. Munibina ilaihi wa taquhu, dan kita harus takut. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wala, dan jangan
Apa? Kenapa ini jangan? Wala takunu. Dan jangan kalian seperti minal musyrikin, orang-orang yang musyrik. Minal ladina, dari mereka ini, orang-orang ini minal ladina farraqu, berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, wakanusiaan, berfirqah-firqah, hulu, dan tiap-tiap hizb kelompok merasa bangga dengan kelompok. Ini perintah Allah, bahwasanya ternyata bukan hanya pernikahan yang menjadi halal, perpecahan umat ini juga menjadi haram kalau nggak bersatu. Nah, maka kepada sahabat-sahabat sekalian semua, 7 Juni atau beberapa bulan yang lalu, Khilafatul Muslimin yang pondok kami ini di sini ya dicap radikal, bahkan masuk televisi. Kalau ketik nama saya Amir Abu Salma tuh ya, di googling, searching saja silahkan tuh. Ada masuk TV One, ada Metro TV. Bahkan kemarin November, 2 November sampai 11 November saya dibawa ke Turki dengan Mabes Polri dalam rangka menyelesaikan persoalan Khilafatul Muslimin. Jadi intinya sekarang ini umat Islam ini terpecah belah di seluruh dunia. Dan kita hari ini Khilafatul Muslimin sedang mempelopori supaya umat Islam bersatu dalam satu pemimpin dan satu komando. Supaya apa? Tidak ada ancaman keharaman tadi, perpecahan. Kenapa? Karena Allah ciptakan berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Ada sistem hak, ada sistem batil. Ada panas, ada dingin. Nah terus kalau kita tidak bersatu, bagaimana perintah Allah terlaksana? Tentunya ada sebuah wadah dan ada sebuah sistem yang memang Allah perintahkan. Begitulah pernikahan hari ini yang kita saksikan. Saudara Sa'ad dengan Siti Aisyah ini adalah satu kenyataan yang nyata. Yang tadinya mereka tidak bersatu, kini bersatu dan menjadi halal. Dan tinggal tunggu tanggal mainnya nanti malam dan selanjutnya. Baik, demikian jazakumullah khairan katsira. Yang dari pagi dari Cikarang laparnya sudah terasa. Mudah-mudahan ada hidangan bisa dinikmati. Dan kepada para panitia dan tentunya kami juga ucapkan kepada pengurus pondok kami yang sudah andil bekerja sama di merealisasikan pernikahan bangsa ini. Mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsira wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.